Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi komunikasi publik dan komunikasi massa. Berikut adalah nama kelompok 6. Komunikasi publik adalah komunikasi strategis yang digunakan ketika seseorang atau sekelompok orang mengumpulkan dan berbagi informasi kepada sekelompok orang untuk menyampaikan pesan tentang topik tertentu. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang penting, biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu. Contoh komunikasi publik yang pertama, berbicara di depan umum atau halnya orasi di depan umum. Yang kedua, pidato. Pidato seperti kelulusan atau pidato tentang kemerdekaan. Yang ketiga, presentasi. Presentasi seperti contohnya presentasi untuk kegiatan sekolah, tugas, atau mempresentasikan materi-materi tertentu. Teater atau debat publik. Debat publik seperti perdebatan yang seperti perdebatan yang direncanakan dengan tema-tema tertentu. Ciri komunikasi publik. Ciri komunikasi publik adalah penyampaian pesan dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Ciri lain dari komunikasi publik ialah pesan yang disampaikan tidak berlangsung spontan, melainkan terencana serta dipersiapkan lebih awal. Selanjutnya akan dijelaskan tentang komunikasi massa kepada Muhammad Rizky. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada halayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai saran untuk menunjang komunikasi tersebut. Contoh komunikasi massa yaitu program televisi, artikel, koran, film, ataupun iklan. Ciri komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Hal ini karena sasaran komunikasi massa adalah masyarakat yang relatif besar serta memiliki sifat yang heterogen dan anonim. Yang kedua, komunikasi massa memiliki sifat cepat dan serentak. Penyampaian pesan secara serempak ini dilakukan secara bersamaan oleh komunikator kepada komunikan yang memiliki jumlah yang besar. Komunikasi massa memiliki sifat publik, yaitu sudah jelas bahwa pesan yang ingin disampaikan tersebut ditujukan kepada masyarakat luas, bukan kepada golongan tertentu saja. Sehingga isi pesan yang disampaikan harus lebih umum. Yang keempat, komunikator yang terkoordinir. Karena media massa merupakan sebuah lembaga organisasi, maka komunikasi massa pasti memiliki komunikator yang telah terorganisasi dengan baik dan profesional, seperti jurnalis, sutradara, penyiar, atau pembawa acara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rere Azahra. Pengaruh komunikasi publik dan komunikasi massa. Refleksi komunikator produser atau berpusat kepada komunikator atau produser melihat sumber, pesan, teknologi, produk, dan jasa informasi sebagai pengendali pengaruh kepada audiens. 2. Perspektif audiens atau konsumen menekankan peran yang dimainkan anggota audiens dalam hasil komunikasi publik atau komunikasi massa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mira Nanda. Komunikasi publik efektif. Yang pertama ada analisis khalayak dan adaptasi. Menganalisa audiens agar informasi yang disampaikan tepat sasaran ke audiens yang tepat. Yang kedua ada mengembangkan tujuan dan tesis. Tentukan tujuan dari melakukan komunikasi publik, misalnya untuk keperluan sosialisasi, menyampaikan kebijakan dan informasi yang penting bagi audiens. Yang ketiga ada membuat argumen. Siapkan argumen pendukung untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Yang keempat ada alat bantu visual. Buat tampilan visual yang baik untuk membantu audiens dapat menerima informasi dengan lebih mudah.
Yang kelima ada kekhawatiran komunikasi. Sediakan arah hubung untuk mengantisipasi kekeliruan informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada model komunikasi massa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi. Organisasi yang membuat dan mendistribusikan produk atau jasa informasi. Yang kedua ada produk atau jasa. Produk atau jasa informasi didistribusikan kepada para audiens. Yang ketiga ada konsumsi dibagi menjadi 2, yaitu audiens dan pemanfaatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina. Fungsi dasar komunikasi massa. Fungsi dasar komunikasi massa ada 4. Yang pertama ada pengawasan, yang kedua ada korelasi, yang ketiga ada sosialisasi, dan yang keempat komunikasi massa yang lebih luas. Ada 6, yaitu yang pertama ada pengemasan dan penyebaran budaya. Contohnya kayak mengenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Yang kedua ada mempopulerkan dan mengabsahkan, bisa lewat sosial media. Terus habis itu yang ketiga ada hiburan dan periklanan. Dan yang keempat ada kontak sosial dan rasa memiliki komunitas. Yang kelima ada olahraga, pahlawan dan penjahat. Yang keenam ada komersial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari